Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkap kesukaan milenial dan Gen Z terhadap Mahfud MD lebih tinggi dibanding kesukaan pada Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Profesor Saiful Mujani mengungkapkan tingginya kesukaan publik terutama milenial dan Gen Z terhadap Mahfud MD dalam program bedah politik Kamis 2 November 2023. Ini menarik, Mahfud yang paling senior ternyata lebih tinggi disukai daripada Caimin, bahkan dibanding dengan Gibran. Demikian Profesor Saiful melalui kanal YouTube SMRC TV. Profesor Saiful menerangkan bahwa populasi milenial dan Gen Z cukup besar, yakni antara 62 sampai 63%. Gen Z yang lahir setelah tahun 1996 populasinya mencapai 24% dan sebagian masuk kategori pemilih pemula. Sedangkan milenial yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996 populasinya mencapai 38%. Jadi, kalau dijumlahkan ini sekitar 62% atau 63%. Besar sekali, ungkap Profesor Saiful. Dengan populasi yang besar tersebut, menurut Profesor Saiful, Gibran yang merepresentasikan subjektivitas dari generasi milenial ke bawah berdasarkan teori harusnya menang secara meyakinkan. Hanya saja faktanya tidak seperti itu, karena belum tentu pemilih milenial ke bawah menganggap Gibran mewakili mereka. Kita lihat faktanya, orang lebih suka Mahfud daripada Gibran, ungkap Profesor Saiful. Menurut SMRC, tingkat kesukaan milenial dan Gen Z terhadap Mahfud MD mencapai 82 sampai 83%, unggul dibanding Gibran dan Muhaimin Iskandar. Sementara tingkat kesukaan milenial dan Gen Z terhadap Gibran hanya 76 sampai 79%, dan kepada Muhaimin 61 sampai 66%. Jadi, tingkat kedisukaan atau likability kepada Mahfud MD lebih tinggi dibanding Gibran dan Caimin, termasuk di kalangan generasi milenial dan generasi Z, ujar Profesor Saiful Mujani. Lebih lanjut, Profesor Saiful menyatakan bahwa orang suka dengan Mahfud bukan karena dia tua atau muda, tapi karena faktor yang lain. Demikian pula dengan Gibran. Orang menyukainya bukan karena dia muda, tapi karena faktor yang lain. Karena itu, Profesor Saiful meyakini jika generasi menjadi tidak penting untuk menjelaskan dukungan publik pada 3 calon wakil presiden tersebut. Kesimpulannya, perbedaan generasi tidak penting. Pemilih muda banyak yang memilih Mahfud MD, sama banyaknya dengan pemilih yang sudah senior, ujar Profesor Saiful. Dan pemilih yang lebih muda juga cenderung lebih banyak yang suka pada Mahfud dibanding pada 2 calon wakil presiden yang lain. Kalangan muda memiliki sikap yang lebih positif pada Mahfud dibanding pada Muhaimin maupun Gibran. Hasil survei terbaru SMRC ini menarik untuk kita cermati, karena selama ini ada persepsi bahwa generasi Z di Indonesia sering dianggap sebagai remaja yang lugu dan apatis. Tidak mau tahu terhadap situasi dinamika politik. Sukanya yang receh-receh. Padahal, generasi Z atau Gen Z memiliki cara berpolitik yang sangat berbeda dari gaya politik yang dianut oleh kakek nenek, bahkan orang tua mereka sendiri. Gen Z dan milenial sebenarnya tidak apatis terhadap politik, melainkan frustasi. Mereka lebih memperhatikan figur politik ketimbang partai politiknya. Sebab anak muda cenderung melihat karakter politikus ketimbang agenda politiknya. Bisa jadi generasi muda kecewa terhadap politikus dan partai politik dalam kontestasi tahun depan. Sebab masih terbuka kemungkinan omongan dan janji mereka untuk generasi muda hanyalah gimik untuk menarik perhatian
dan bukannya ketulusan untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Untuk membangun kesadaran politik, Gen Z hanya perlu buka Instagram, nonton YouTube, menggali di Google, dan menunggu broadcast atau di-invite ke grup WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Tidak seperti generasi sebelumnya yang pernah merasakan bersusah payah membeli koran, mencari informasi di televisi, menunggu sosialisasi politik dari pemerintah atau partai politik. Nyatanya, sekarang ini teknologi informasi membuat politik semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari para Gen Z. Gen Z terbiasa dengan diskursus politik kesetaraan, keadilan, kebebasan, keberagaman, dan kosmopolitanisme. Hal tersebut mereka peroleh dari komedi, komik, film, lagu, meme, infografik, dan produk kebudayaan populer lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk pemahaman mereka terhadap politik. Perhatian politik Gen Z tidak seperti pendahulu mereka yang senang bicara tentang perdebatan ideologi-ideologi besar dunia. Gen Z di Indonesia punya cara sendiri yang unik, cair, dan kreatif dalam memodifikasi banyak hal, termasuk ideologi politik. Kekhawatiran generasi ini lebih kepada isu-isu yang aktual daripada yang faktual. Maka, tidak aneh jika mereka lebih kritis terhadap gaya politisi ketimbang programnya. Lebih peduli terhadap kebijakan yang viral daripada esensial. Dengan demikian, pamor partai politik dapat diprediksi semakin tergerus dari tahun ke tahun jika tidak mencoba beradaptasi dengan perilaku dan selera politik Gen Z hari ini. Gen Z menjadikan politik sebagai ajang senang-senang daripada pertempuran. Wajah politik Gen Z lebih mengedepankan rekreasi daripada konfrontasi, mengutamakan persahabatan ketimbang perdebatan dengan menjalani politik yang santai sejak dalam pikiran dan pergaulan. Mahfud MD sendiri menyerukan agar milenial dan Gen Z tidak apatis dengan pemilu 2024. Gen Z dan milenial punya akses untuk mengetahui lebih jauh soal politik dan juga rekam jejak calon presiden dalam Pilpres 2024. Saya khawatir sekarang ini berdasarkan hasil survei terhadap anak-anak seusia saudara, yakni milenial dan Gen Z, banyak yang tidak memilih dan cuma bilang, terserahlah gitu. Nah, itu rugi. Lebih baik saudara memilih siapapun yang akan dipilih. Jelas Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Selain meminta untuk menggunakan hak pilih, Mahfud juga ingin generasi Z dan milenial melihat masa lalu dan masa depan capres yang akan dipilih dalam Pilpres 2024. Dalam kesempatan lain, Mahfud juga mengajak Gen Z dan milenial terlibat aktif dalam pemilu 2024 mendatang. Keterlibatan tersebut baik dalam pemilihan maupun pengawasan. Saya sampaikan kepada Gen Z dan milenial bahwa masa depan Indonesia ada di tangan anak muda. Anak muda harus ikut pemilu, juga ikut mengawasi agar betul-betul damai, jujur, dan bermartabat. Demikian ungkap Pak Mahfud MD.